Baik, salam budaya. Ketemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada sore hari ini saya sengaja menemui Mas Caroko Turahananto, di mana beliau adalah generasi penerus pegiat dan pekerja seni, pelaku seni teater di Kota Solo khususnya. Ini saya ngobrol-ngobrol pas saja di kantin Wisma Seni ya Mas? Di Wisma Seni Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta. Surakarta. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan pelaksanaan Hari Teater Dunia tahun 2022 ya Mas Turah. Ya. Mas Turah, pelaksanaan HTDU itu sebenarnya dimulai sejak kapan Mas Turah? Kalau pelaksanaan Hari Teater Dunia itu sudah kita mulai sejak tahun 2014 ya. Dan ini sebenarnya tahun ini sebenarnya ke-9, cuman di tahun 2020 itu terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena lagi awal-awalnya pandemi, dan itu pelaksanaan kurang 1 minggu, kemudian datanglah surat keputusan dari wali kota untuk setiap kegiatan seni budaya apapun untuk dihentikan. Jadi ya sudah, kita di tahun 2020 tidak melaksanakan, dan kemarin di tahun 2021 kita melaksanakan secara daring. Gitu. Terus semoga di tahun 2022 ini kita bisa melaksanakan secara live atau luring, yang nantinya bisa menghadirkan teman-teman di Solo dan bisa kita merayakan Hari Teater Dunia bersama. Dan yang pasti perayaan Hari Teater Dunia ini memang sifatnya adalah kami dari panitia memang tidak memilih siapapun, dalam artian harus memilih kelompok A, enggak, tapi kita sangat terbuka pada siapapun boleh untuk hadir dan merayakan Hari Teater Dunia ini di Solo. Jadi pelaksanaan Hari Teater Dunia, pemirsa sekalian, jika ada grup-grup ini kan terbuka untuk seluruh dunia dan juga dunia namanya Mas. Betul, Jadi betul. semuanya bisa. Mungkin saya akan berbicara lebih jauh tentang bagaimana proses pendaftaran dan pelaksanaan daripada Hari Teater Dunia untuk khususnya tahun 2022 ini. Mas Turah, saya kembali ke belakang. Karena kenapa ide tercetusnya Hari Teater Dunia ini itu bagaimana ceritanya sampai panjenengan punya konsep yang begitu bagus, tentunya dengan teman-teman didukung tim ya Mas ya. Itu mungkin bisa panjenengan ceritakan Mas Turah. Ya, salah satu ide gagasan ini muncul karena sebenarnya ada sedikit dulu keprihatinan ya tentang persoalan jejaring antar teater yang memang pada saat itu sudah renggang, dan saya mencoba untuk mengembalikan jejaring itu dari teman-teman. Dan yang kedua sebenarnya kenapa di Hari Teater Dunia ini kita mengambil momennya, karena memang Hari Teater Nasionalnya kan juga belum ada Mas. Betul. Itu Hari Teater Nasional belum ada, dan ini kita baru mengikuti istilah momentum dari Hari Teater Dunia ini, yang ini sebagai apa ya istilahnya alat ataupun sebuah ruang untuk pertemuan itu sendiri, untuk membangun jejaring itu sebenarnya. Tentu untuk apresiasi dan penguatan tentang khususnya seni teater. Itu. Jadi sebenarnya apa sih tujuan utamanya ya nggak terlalu muluk-muluk lah bagi saya, bahwa sebenarnya ingin membangkitkan kembali rasa kepedulian teman-teman teater sesama teater, dan dari kepedulian itu terbentuklah jejaring yang baru. Jadi teman teater yang sebelumnya tidak mengenal yang satu dengan yang lainnya akhirnya akan berkenalan, dan mereka akan membangun jaringan yang baru lagi dan terus berkembang gitu. Hari Teater Dunia ini sebagai wadah saja untuk mereka masuk dalam ruang komunikasi yang hanya mereka membuat jaringan secara umum dan berkembang itu. Jadi saya berharap bahwa ya teman-teman yang dari luar kota, luar Jawa, ataupun dari manapun bisa kumpul di Solo, akhirnya mereka juga akan membangun jaringan baru dari antar mereka. Itu sebenarnya Mas. Kemudian proses ini kan persiapannya itu idealnya Mas Turah, sebenarnya menurut pengalaman penjelasan dengan kawan-kawan itu sejak tahun 2013
berapa tadi? 14. 14 ya. Itu tentu juga susah ya, artinya bagaimana kita bisa menginformasikan, publikasi, persiapan itu berapa bulan Mas persiapan untuk tahun ini saja? Oh iya. Tahun ini kita persiapan kurang lebih sekitar 4-5 bulan ya untuk proses itu, dan yang pasti kan memang ini perlu, karena memang kondisinya adalah Nyun Sewu ini agak saya buka sedikit bahwanya ini memang kerja teman-teman di Solo secara mandiri Mas. Jadi memang awalnya itu di tahun 2014 itu memang kita nggak punya apa-apa sama sekali. Wong duwene itu cuma nekat. Nekat nglumpuke kanca, niatane membangun jaringan itu ya sudah. Ternyata tahun bertambah tahun justru malah ini salah satu yang menarik bahwanya di Solo HT-Du ini ada satu magnetisme yang luar biasa. Jadi karena memang kadang gini Mas, banyak kawan-kawan kelompok-kelompok teater yang memang sebenarnya mereka tidak terwadahi di kota masing-masing atau di wilayah masing-masing. Justru malah terkadang mereka merasa bahwa apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau terwadahi di kegiatan kita di Solo HT-Du ini gitu. Jadi ya imbal baliknya itu Mas. Jadi tanpa disadari apa yang mereka lakukan dan apa yang kita siapkan itu menjadi kebutuhan mereka gitu. Karena saya juga begini Mas, saya juga sering jadi tahu ya, hanya oh ternyata ada kelompok A, yang awalnya saya memang nggak tahu dan itu dari mana, siapa, lah iya itu dunia, iya. Dan yang terakhir kemarin di tahun 2018 dan 2019 kawan-kawan kita dari Malaysia, dari Singapura, iya, dan datang ke Solo untuk merayakan Hari Teater Dunia itu. Dan cuma untuk yang tahun ini saya belum berani untuk mengundang mereka karena kondisi ya itu. Untuk persiapan HT-Du untuk 2022 nih Mas Bira. Saya juga mesti harus menyinggung masalah prosedur. Saya yakin bahwa teman-teman ketika menyaksikan liputan tayangan ini juga mungkin akan tanya ya, misalnya ada niat untuk pentas di Solo. Itu kan kita tahu semua bahwa kota Solo adalah barometer teater di Indonesia, walaupun di Jogja ada, di Surabaya, Jakarta, Bandung ya. Tapi ini barometernya biasanya di Solo lah, sesuai dengan banyak orang mengatakan seperti itu. Nah tentu prosedur itu tentu kita harus tahu. Mungkin sama jelaskan cara nggak usah rinci Mas, yang penting kita tahu oh anunya seperti itu, administrasi terus bagaimana dan seterusnya. Yang pasti sebenarnya untuk teman-teman di kelompok dimanapun berada yang mau ikut di Solo HT-Du, modalnya cuma satu Mas, nekat. Jadi harus nekat. Iya nekat dulu. Kalau nggak nekat kan harus ada dana toh. Iya, makanya nekat ini dalam halnya begini. Karena memang kondisinya adalah kami sebagai penyelenggara di Solo ini sendiri memang benar-benar kita memang nggak mempunyai modal yang besar Mas untuk penyelenggaraan ini. Kita hanya mempunyai fasilitas saja. Jadi untuk perayaan yang mungkin ada banyak kegiatan di Indonesia itu mereka diberi bantuan untuk produksi, kita nggak mampu untuk sama sekali nggak mampu untuk itu. Jadi akhirnya ya apa sih syarat untuk ikut HT-Du? Ya itu tadi nekat. Kalau maksudnya begini Mas, kita mau saya potong nih. Apakah pada saat itu harus ada organisasi yang ada ADR? Walah enggak. Yang penting teater eksis oke. Ya, teater eksis dan mereka mau datang ke Solo dan itu tadi istilahnya mau gabung dengan kita di Solo, ayo merayakan bareng. Dan karena ini ya itu tadi kita memang belum mampu untuk memberikan apapun ke teman-teman, tapi paling tidak kita mencoba untuk memaksimalkan fasilitasi di Solo. Jadi teman-teman yang hanya bisa datang ke Solo ya kita fasilitasi dengan kelengkapan panggungnya, akomodasi di Solo. Hanya itu yang bisa kita berikan. Untuk bantuan produksi ataupun transportasi memang kita ya Nyun Sewu memang belum bisa. Jadi makanya itu kembali tadi apa sih modalnya? Ya nekat. Kalau mau datang ke Solo ya wes ayo. Kemudian terkait dengan Taman Budaya Mas. Dan tadi malam saya juga secara nggak sengaja ketemu sama Pak Fajar. Jadi beliau juga cerita tentang seputaran HT-Du juga sepintas saja.
keterikatan panjenengan dengan kawan-kawan itu dengan Taman Budaya kan sudah cukup lama, sekitar berapa, sudah 8 kali atau 9 kali tadi. Tentu sangat sangat membantu ya Taman, khususnya untuk fasilitas. Iya, betul. Ya ini makanya kita dengan Taman Budaya bersinergi untuk saling kerjasama bagaimana membangun ruang ini bersama. Hanya Taman Budaya dengan apapun yang Taman Budaya punya ya sudah diberikan ke kita untuk mencoba memfasilitasi teman-teman yang hadir di Solo HT2 itu. Seperti penginapan, fasilitas panggung, itu sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu. Jadi memang dari Taman Budaya, saya ini aku duweni iki, saya punya ini ya kita coba memaksimalkan yang ada. Itu aja. Terus untuk fasilitas ya, ini saya mungkin harus bicara tanya lebih detail Mas, supaya teman-teman di luar Jawa khususnya lebih tahu persis lah bagaimana prosedurnya. Untuk penginapan kan itu sudah ada wisma banyak Mas ya, kemudian di Taman Budaya kompleks ini. Kemudian untuk konsumsi Mas itu masing-masing siapa yang nanggung Mas? Ya peserta. Saya. Oh, panitia juga. Iya, jadi sampai peserta sampai ratusan ribuan orang gimana? Ya sudah, nggak masalah. Niatnya kita, ya kan tadi udah saya bilang bahwa yang penting teman-teman nyampe Solo sudah selesai. Jadi untuk kita akan memfasilitasi makan itu 3 kali sehari Mas. Oh iya. Jadi 3 kali sehari makan, terus penginapan mau jenengan mau dari awal sampai akhir acara ya pokoknya nggak masalah. Singgung di sekretariat tadi tuh, saya juga saya dalam hati kok panitia yang dia akan konsumsi. Nah, kalau misalnya sampai 1.000-2.000 ya sudah nggak masalah. Itu resiko. Iya, itu resiko kita dan kita udah siap Mas untuk hal itu. Jadi selama perayaan Hari Teater Dunia kita akan memfasilitasi itu semua. Jadi teman-teman mau datang 10 orang, mau 15 orang, mau tak openi. Oh, iya. Itu dari pagi sampai malam, wes. Nah, teman-teman jelas ya, ini Mas Surah yang ngomong loh ini. Ini bosnya hati coba itu ngomong jelas aja ya. Nanti wah di sana nanti makan minum gimana. Makanya itu tadi. Sing penting nekat nyampe ke Solo udah. Kalau udah di Solo udah nggak ada duit nggak masalah itu. Jadi itu makanya ini itu bentuk rasa terima kasih kita kepada teman-teman. Ya saya tahu lah teman-teman untuk bisa datang ke Solo ini pasti dengan perjuangan. Dengan sesuatu ya tidak hanya perjuangan tenaga pikiran ya, dia juga sudah mengorbankan uang yang mereka harus cari kemana-mana supaya akhirnya bisa datang ke Solo. Sekarang bagaimana Solo ini? Itu yang penting Mas bagi saya. Bisa nggak kita mencoba memberikan fasilitasi secara maksimal itu, dan kita akan coba itu. Makanya salah satu yang memang keinginan kita adalah ya tadi saya juga sempat ngobrol dengan teman-teman panitia kan. Justru garda terdepan kita adalah fasilitas. Itu penting, baik itu secara konsumsi maupun fasilitas lain-lain lah. Itu garda terdepan kita karena itu salah satu bentuk ucapan terima kasih kita untuk teman-teman yang bisa dan mau hadir di Solo HT2. Dan ini mungkin satu-satunya di Indonesia sampean yang paling berani. Itu wong edan. Iya tadi Hari Teater Nasional itu enggak ada. Kok malah teater dunia kan bayang. Ini tadi saya mau kalau ingin membicarakan ini sebenarnya rasa ucapan terima kasih Mas. Dari panitia saya dengan teman-teman yang kepada teman-teman yang sudah datang ke Solo itu ya mereka berjuangnya luar biasa loh Mas. Nah, selama 8 tahun itu. Iya, makanya mereka bisa datang ke Solo itu kan ya udah beli tiket, latihan macam-macam. Minimal itu 10 orang. Mas. Nah, iya makanya. Minimal 10 orang. Makanya kalau kita nggak all out untuk memfasilitasi mereka ya gimana? Terus dananya sampai cari sponsor katanya Pegadaian. Ya sponsor utama panitia itu adalah Pegadaian. Maksudnya Pegadaian itu enggak usah lah. Kemarin sudah saya tanyakan itu. Tapi ada sponsor juga Mas, mungkin dari pihak-pihak swasta atau ya selama ini nggak pernah Mas, maunya kalau donatur iya, mungkin dari teman-teman yang memang berempati dengan teman-teman panitia. Kadang-kala juga malah gini Mas, ada
mungkin karena lihat muka saya kasihan ya Mas ya. Jadi setelah peserta ada yang pentas itu mereka mendekati saya malah ngasih duit. Jadi habis pentas malah ngasih duit. Karena mungkin lihat saya kasihan. Nah itu artinya apa sesuatu yang sampean lakukan itu menurut saya itu dalam tanda kutip itu gila. Menurut saya itu kan kenekatan selama 8 tahun tapi sampean kok iso ora kapok-kapok. Siang malam saya lihat sampai di sini dan teman-teman tadi malam sampai jam 1 malam itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Nah kembali kepada pelaksana itu tentu tadi fasilitas di Taman Budaya Mas. Biasanya pentasnya itu di teater arena atau di teater tertutup? Untuk kebetulan memang HT2 ini kita lebih ke ruang publik Mas. Jadi memang kita pentas itu terbuka. Jadi memang kita punya 2 fasilitas tempat pertunjukan utama, yaitu ada panggung 1 itu ada di parkiran, nanti panggung 2-nya ada di pendopo, panggung 3-nya ini nanti ada di sini. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang pengen eksplorasi ruang sini. Maksudnya pentas dimanapun terserah bisa mau di sungai mau di lah karena memang sebelum-sebelumnya seperti itu Mas, ada yang pentas di atas jembatan, ada yang pentas di pokoknya seputaran monggo dipakai semua. Jadi tak pikir selama ini pentas di gedung yang apa mboten Mas. Terus jadi memang kita merujuk kita pada ruang publik dalam artian kita juga pengen mengedukasi pada teman-teman yang lain bahwanya kita masih butuh masyarakat. Jadi masyarakat yang di sekitar sini pasti mereka akan datang untuk melihat pertunjukan kita sebagai ruang apresiasi bersama, tidak hanya teater untuk teater. Tapi memang benar-benar teater untuk masyarakat umum gitu. Jadi pada prinsipnya untuk Solo HT2 ini memang lebih ke outdoor gitu. Jadi memang terbuka. Itu selama 8 tahun itu memang seperti itu Mas. Jadi kita juga membebaskan teman-teman. Kadang-kadang gini lah, teman-teman awalnya ya kan mungkin ada yang nggak tahu juga nggak tahu tempat kayak apa sih gitu. Begitu nyampe sini tahu-tahu Mas, saya pengen pentas di sana lah, ya udah pentas kok. Begitu. Iya, jadi dia mau pentas di nggak karo-karo pacaran karepmu. Namanya juga teater. Ada yang dulu pentas di sini, ada yang pentas di depan sini, ada yang pentas di depan gerbang, ada yang pentas di jembatan ini. Ini menurut pengalaman panjenengan selama 8 tahun Mas Tor. Kan misalnya yang peserta paling banyak itu menurut seingat panjenengan tahun berapa tuh Mas? Yang paling banyak Mas, sampai puluhan gitu. Rata-rata puluhan Mas, di atas 30 lebih. Itu tiap tahun? Tiap tahun. Banyak juga ya. Bahkan ada yang dulu terakhir itu ada yang sampai 55 Mas. Iya. Itu. Jadi kalau nggak salah 2007. Iya, itu memang banyak terus nggak pernah sedikit. Nah, terus penjadwalan pentas itu apakah satu hari kan misalnya jumlah grup sekian, kemudian dibagi hari Mas. Iya. Dibatasi waktu sampai berapa hari? Itu pasti. Kalau Taman Budaya nggak pernah membatasi Mas. Jadi itu tergantung kita saja. Seperti panitiaan itu, ternyata yang akan ikut sekian, ya udah nanti kita tinggal nambah jumlah peserta baru dijadwalkan. Iya betul. Jadi kalau ini udah cukup untuk 3 hari ya sudah. Tapi rata-rata kan memang 3 hari. 3 hari. Sebelum pentas itu tadi sampai singgung masalah kurasi itu apa maksudnya? Apa diseleksi barang? Ya enggak lah. Kalau sampai ke Solo radi, ora iso pentas. Lah enggak ada istilah lihat gini ya itu tadi ya kurasi nekat ya monggo udah itu aja kok. Karena kan memang gini Mas, makanya ya juga Nyun Sewu juga adalah kawan-kawan yang sebenarnya udah niat pengen kesini tapi dengan kondisi ya keuangan yang mereka ya akhirnya tidak bisa, ya sudah kita juga tidak akan mempersoalkan karena memang itu apa ya keterbatasan mereka juga kan Mas. Makanya mereka awalnya sudah pengen udah daftar dan pengen kesini, akhirnya dalam detik-detik terakhir pelaksanaan mereka akhirnya menyampaikan untuk mohon maaf karena kita sudah berusaha, ya sudah enggak apa-apa. Karena memang kita sifatnya sangat open terbuka banget. Jadi malah justru gini Mas, maksudnya kadang-kadang kita itu pekiwuh sama teman-teman gini. Ada beberapa kelompok yang memang sudah rajin di hati tiap tahun. Sampai akhirnya saya tolak. Maksudnya dikasih kesempatan grup lain gitu? Bukan.
saya itu nggak enak kalau mereka datang terus. Bukan karena kesempatan, ya itu saya malah justru nggak Malah nggak enak. Iya, ya kan mereka datang dengan biaya sendiri, Iya. apa-apa sendiri. Bukan karena enggak, karena memang saya yang nggak enak gitu. Iya. Dan malah justru ada beberapa kelompok yang memang sudah menjadwal. Saya harus ikut HTDU setiap tahun itu. Jadi kita bicara mungkin semacam gengsi, Mas. Kalau seandainya, oh ini teater dari Kupang, bengkel drama dan film Kupang pentas di Taman Budaya Solo itu kan gengsi. Karena barometer tadi. Saya banyak menyerap teman-teman, baik itu di NTB, saya selalu komunikasi. Itu soalnya mereka itu pengen, ya tadi katanya macam monolog monolog nasional Pamonas Pati itu kan juga ikut itu. Nah tentu itu sebagai representatif untuk menguji nyali toh. Wah ini ditonton orang-orang seniman di Solo itu kita kalau nggak siap kan repot juga kan gitu. Untuk panitia sendiri Mas, apakah itu di bawah organisasi rumah Artura? Betul, di bawah organisasi teman-teman komunitas Omah Kreatif Artura gitu. Sebagai pelaksana induk organisasi kan terkait dengan perizinan. Harus ada izin. Jadi istilahnya kerjasama dengan kelembagaan kan harus sama-sama lembaga lah. Maunya kita juga Omah Kreatif, ketika dengan Taman Budaya kan harus ya paling enggak ada payung kelembagaannya lah. Perizinan bukan hanya individu saya, tapi harus ada lah paling enggak induk organisasi ataupun komunitas yang memang ini penyelenggara ini memang ada payung organisasinya. Biar nanti ada, kalaupun nanti ada kerjasama dengan tidak hanya dengan pihak Taman Budaya ataupun pihak-pihak lain juga sudah tidak mempersoalkan. Karena memang kita tahulah persoalan administratif itu kayak gitu. Harus ada istilah organisasi yang jelas ataupun komunitas yang jelas yang mungkin berbadan hukum atau berakta notaris macam-macam. Itu sih Mas. Pandangan sebagai kapten ya, istilahnya saya bikin kapten sebuah kapal yang namanya panitia itu kapal goyang. Jumlah personelnya berapa Mas? Kalau Omah Kreatif itu cuma 10 orang Mas. Terus ditambah teman-teman ada. Ya, itu yang lain itu sebenarnya lebih ke supporting. Jadi teman-teman teater Solo itu supporting. Ini juga anak-anak teater juga. Iya, sama. Ya, jadi cari pengalaman. Terus yang biaya makan minum tiap hari selama 3 bulan nih agak berat. Yang di atas. Amin. Yang penting kita banyak berdoa. Lah iya, udah itu aja. Maunya apa sih ya, Mas? Kalau kita menanti sesuatu ya kita pasti harus punya tujuan dulu gitu loh. Mungkin nggak ada tujuan kita nunggu kan ya nggak jelas. Tapi paling tidak ketika punya tujuan, berarti di situ ada usaha kan, Mas. Persoalan nanti dapat enggak ya itu nantilah. Pasti ada kok. Ya. Yang penting kita tetap berusaha dengan tadi Tuhan pasti memberkati Pak. Amin. Ya pokoknya kita yang penting kita punya tujuan dulu. Dari tujuan itu pasti kan ada kendaraan yang namanya usaha toh. Kalau di Solo HTDU selama ini apakah jual kartis? Itu ya nggak ada Mas. Ya, ini mungkin saya tanyakan situ. Wah ini pasti dijual kan? Wah enggak. Makanya kalau dijual kan biaya produksi itu kan bisa untuk dari karcis kan bisa misalnya jual 100. Justru kadang-kadang saya tuh berantem sama teman-teman. Tapi pernah teman-teman mengusulkan untuk dijual? Ya udah sering tapi enggak. Oh sampai enggak mau? Enggak. Kan workshop itu kan Mas ini workshop yang kita datangi orang-orang hebat loh. Tadi saya tanya sama satu panitia enggak tahu Mas siapa tadi. Katanya sebelum pementasan Pak Joko itu malam itu, siang itu workshop. Iya, pagi sampai sore. Kan ada pemateri. Lah pemateri dikayak apa, Mas? Pihak agama. Batin. Itu ikatan batin lah. Udah. Maksudnya, jadi teman-teman itu dan untuk teman-teman ya sempat ngusul Mas peserta ini dikasih apa istilahnya ditarik biaya untuk apa ya biar kita membantu produk. Saya menolak dengan tegas enggak usah. Terus kita itu niatnya ngasih ilmu mbok yo wis gitu. Maunya gini Mas, maunya dan untuk prioritas dari teman-teman peserta itu memang saya prioritaskan adalah untuk teman-teman yang ikut menjadi peserta HTDU. Karena apa? Ya itu tadi
ini salah satu bentuk, salah satu bagian ya. Tadi sudah ucapan terima kasih sudah, terus ini adalah tanggung jawab saya dan teman-teman di Solo ini, mereka sudah datang, mereka ngasih sesuatu, kita juga harus ngasih dong, yaitu ilmu yang kita siapkan, yaitu siapa ya, pemateri workshop ini, biar mereka datang ke Solo dapat ilmu terus mereka bawa pulang juga, kan gitu. Apakah ada grup-grup yang mungkin secara sukarela dengan rela mungkin saja pernah menyumbang berupa uang atau apa, pernah? Ya ada ya? Ada beberapa. Ya karena lihat muka saya itu tadi. Muka saya yang oh berarti pernah juga ya? Ya sampai terima toh? ya gimana ya, mau saya butuh kok. Lah ya. Mau saya butuh kok. Untuk perkembangan HT-DU Mas, ini sampai juga terlibat di Pamonospati sudah berapa lama juga itu. Memang idealisme itu bagi seorang seniman ya, sampai kan sudah dianggap senior lah, generasi yang terdahulu. Nah untuk generasi apa itu kan sangat penting sebenarnya untuk regenerasi. Saya tadi malam berbicara dengan Mas Yeher. Ya. Itu generasi persaudaraan seniman di Kupang itu kuat sekali Pak. Sehingga kita apapun yang seperti tadi sampai katakan, misalnya kita materi ini 1 jam ngomong, tapi ya ucapan terima kasih ya sering begitu. Tapi ada kadang-kadang nama berkat dan banyak. Untuk generasi ke depan Mas, ini untuk khususnya untuk HT-DU saja Mas Tur. Kita berharap ya itu akan berlangsung selamanya lah, karena ini nah seharusnya menurut saya ini pemerintah atau Taman Budaya sudah lah. Mungkin ada semacam perhatian atau bagaimana. Saya tidak tahu itu fungsi-fungsi daripada apa organisasi teater kan ada Mas. Nah itu fungsinya apa coba? Minta maaf ini kita ngomong saja tuh kan ada Federasi Teater Indonesia apa segala macam. Nah itu apa ini maksudnya kalau sebenarnya kan apa artinya kerja nyata dan ini loh karya aku itu HT-DU sama Pamonospati kan gitu seharusnya. Itu sebenarnya kan tanggung jawab ini teman-teman yang punya organisasi apa itu namanya. Ya ini Mas, maksudnya kalau organisasi besar itu saya pikir juga mereka punya maksud dan ada. Tapi yang pasti kalau saya dengan HT-DU, Solo Monolog, dengan Festival Drama Realis Remajanya, dengan Tukar Kata, itu lebih bagaimana saya mencoba memberikan ini tujuan saya nggak muluk-muluk Mas, dalam artian mewadahi saja, dan itu artinya kita mencoba dalam wadah itu kita saling bertukar komunikasi itu bisa hanya komunikasi dalam bahasa komunikasi berbicara, tapi ya komunikasi kan bisa saja ilmu. Nah di situ yang penyoba saya kuatkan di situ saja, nggak sampai harus gimana, enggak lah Mas. Makanya dalam artian kalau memang ada organisasi besar seperti YPTI, federasi atau apalah macam-macam itu ya monggo, mereka pasti punya ruang-ruang dan maksud punya program dan juga bermanfaat. Ya itu pasti. Dan ini kalau saya dengan teman-teman itu lebih bagaimana mengerucutkan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, itu saja sih yang dibutuhkan oleh teman-teman yang mungkin tidak istilahnya tidak didapatkan atau tidak diberikan oleh organisasi lain. Itu aja sih sebenarnya. Jadi toh ini juga nggak besar ya Mas ya. Maksudnya kalau ini jadi besar monggo. Tapi niatnya saya nggak menjadi enggak lah. Maksudnya karena Hari Teater Dunia itu hanya kita mengambil sebuah momentum. Tapi pada intinya adalah kita memberikan ruang itu. Bagaimana ruang di situ adalah sebagai wadah komunikasi bisa sebagai jejaring, bisa sebagai ilmu, sehingga kita juga bisa mengenal teman-teman teater di seluruh Indonesia. Jejaring itu sendiri. Dan kenyataannya apa, banyak kok teman-teman peserta Solo HT-DU, Solo Monolog yang notabene saya juga nggak tahu siapa mereka sebenarnya gitu. Datang ke sini akhirnya dia baru tahu. Iya, itulah. Iya, dan akhirnya kan mereka yang datang ke Solo akhirnya berinteraksi dengan komunitas yang lain, dan akhirnya apa? Ya membangun jejaring kembali kan Mas. Itu kan yang penting sebenarnya. Karena apa? Saya pikir kerja teater adalah kerja kolektif. Satu kelompok tidak cukup, 2 kelompok tidak cukup,
10 kelompok tidak cukup. Bahkan ribuan kelompok pun saya pikir tidak cukup. Oke Mas, ini terakhir Iya. mungkin saya materi di workshop itu yang materinya apa saja Mas di dalam ATD? Oh ya, untuk besok ATD itu kebetulan rencana ya masih dalam penggodokan. Ini ada Mbak Ina Febrianti itu nanti ada workshop tentang kantoran, tapi Mbak Ina ini rencana mau ngobrol tentang apa ya, memberi materi tentang bagaimana aktor di depan kamera, karena memang dia kan artis ya. Itu kan artis film layar lebar. Terus kemudian ada Mbak Eka Nusa Pertiwi itu dari Jogja, dia kebetulan juga lulusan ISI Jogja dan dia seorang aktor yang bagus, sutradara bagus. Jadi dari Mbak Eka sama Mbak Ina ini mereka juga akan memberikan workshop keaktoran, sama-sama keaktoran, cuma berbeda cara pandangnya. Jadi untuk Mbak Ina lebih ke bagaimana seorang aktor menghadapi kamera, karena kita kan tahu Mas, dengan kondisi pandemi ini kita banyaklah membuat konten-konten di depan kamera itu sendiri. Terus kalau Mbak Eka itu sebenarnya lebih pada aktor yang nantinya Pentas live untuk melaksanakan, jadi ini goalnya adalah nanti harapan Mbak Eka dari workshop itu nanti ada pertunjukan di Solo HT2 dan satu apa semacam apa pertunjukan